Melanjutkan film John Wick sebelumnya, kisah akan diawali dengan John Wick yang sedang mencoba mengambil mobilnya kembali yang kemarin belum sempat ditemukan olehnya, di mana mobil tersebut ternyata disembunyikan oleh saudara dari Viggo yang sama-sama seorang mafia yang berniat untuk membalas dendam atas kematian Viggo dan Losep keponakannya. Sementara pasukannya mencoba membunuh John Wick, si mafia pun terlihat berada di ruangannya di mana di situ ada ajudannya yang bertanya, kenapa begitu sulit sekali membunuh John Wick yang padahal dia hanya seorang sendiri saja. Si mafia pun menjelaskan bahwa John Wick adalah seorang pria yang sangat fokus, berkomitmen, bertekad kuat, taat bayar pajak, dan berdikari. Dan orang seperti itu hampir mustahil bisa dilenyapkan dengan mudah. Hingga saat pengawal terakhirnya tewas, si mafia pun seketika gusar dan terlihat sangat amat ketakutan. Pada saat John Wick muncul, mental si mafia pun seketika luntur dan ingat ya, sekali bermafia saja bisa ketakutan loh oleh John Wick. Apalagi saya yang hanya seorang pengangguran tanpa tanda jasa. Si mafia pun memilih untuk tidak melawan dan menawarkan damai kepada John Wick. Dan sebenarnya John Wick juga tipikal orang yang masih memiliki akal dan rasional yang tidak brutal dan asal membunuh. Di mana dia juga sebenarnya tidak ingin ada masalah dengan siapapun dan justru mencoba pensiun dari pekerjaan membunuhnya tersebut. Cuman memang ya ada saja cobaan dan godaan sehingga jangan salahkan saya jika mereka semua membangunkan singa yang tengah tertidur. Wow. Mir. Dan inilah John Wick Chapter 2. Setelah berhasil mendapatkan mobilnya kembali yang sudah ringsek akibat pertarungan semalam, John Wick pun pulang ke rumah, mandi, makan, dan tidur seperti mas-mas kesepian pada umumnya. Ya walaupun seorang pembunuh bayaran, John Wick juga masih seorang manusia biasa yang tentu butuh istirahat dan kadang juga colai untuk memuaskan hasrat pengenceritannya. Saat pagi hari datanglah Samsul, sang pemilik bengkel sekaligus sahabat John Wick yang mencoba melihat kondisi mobilnya untuk diperbaiki seperti semula. The chassis all bent up. I can fix this. Let me know when it's fixed. All right. They'll be ready Christmas 2030. Setelah itu John pun kembali ke basement dan setelah semuanya selesai, John Wick pun mengubur kembali semua perlengkapan membunuhnya dan hanya tinggal menikmati masa pensiunnya dan kembali pada kehidupan normal. Namun takdir bukanlah makanan warteg yang bisa kita pilih sesuka hati, karena tak lama datanglah seseorang ke rumahnya yang mana orang itu merupakan seorang pria bernama Santino de Antonio, tapi sering dipanggil Santi. Tujuan Santi datang ke sana adalah untuk meminta tolong kepada John agar kembali kepada pekerjaan membunuhnya sekali lagi, dan setelah itu semuanya selesai. Satu hal yang menarik, alasan John bisa pensiun dan keluar dari dunia kriminal ternyata adalah bantuan dari Santi, di mana John memiliki sebuah perjanjian dengannya. Perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan segel, di mana segel ini dimiliki oleh semua anggota pembunuh bayaran kontinental, yang mana segel ini berfungsi untuk melakukan kesepakatan antara dua orang. Jadi ketika John Wick sudah diberikan bantuan, maka suatu saat dia dimintai bantuan balik, maka John Wick harus dan wajib untuk membantunya. Dan itu terlihat dari darahnya di segel tersebut sebagai bukti fisik atas perjanjian segel tersebut. Santi sendiri merupakan orang yang cukup berpengaruh di dunia kriminal, sekaligus anak dari salah satu petinggi organisasi kriminal di dunia yang disebut dengan High Table. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ada Continental dan High Table. Jika Continental hanya menguasai dunia kriminal pada tingkat negara, maka High Table menguasai dunia kriminal pada tingkat dunia. Edan kan? I'm sorry. Setelah mendapat penolakan dari John Wick, Santino pun nampak kecewa dan memutuskan untuk pergi. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Santi ternyata menghancurkan rumah John sebagai tanda bahwa siapapun tidak boleh menolak keinginannya.
Setelah rumahnya hancur, John pun pergi ke Hotel Continental untuk bertemu dengan Winston yang merupakan ketua dari Continental itu sendiri. Tujuan John datang ke sana adalah untuk bertanya dan meminta saran kepada Winston yang merupakan orang yang ya bisa dibilang cukup dekat karena mereka berdua sudah berteman sejak lama. Setelah menceritakan tentang perbuatan Santino kepadanya, Winston pun mengatakan bahwa ada dua aturan penting yang tidak boleh dilanggar dalam organisasi ini. Pertama, tidak boleh membunuh di area Continental. Kedua, harus menghormati segel perjanjian dan pemilik segel itu sendiri. Ingat, dalam John Wick Universe, aturan adalah mutlak. Komitmen adalah baku. Karena tanpa aturan, apa bedanya kita dengan binatang? John Wick sendiri tidak punya pilihan lain sekarang karena jika segel perjanjian tersebut tidak dihormati, John Wick harus mati. Membunuh pemilik segel, John Wick juga mati. Kabur dari perjanjian, John Wick juga akan diburu dan harus mati. Sehingga mau tidak mau Wick harus melakukan apa yang diinginkan, memegang perjanjian alias Mamang Santino de Antonio, dan setelah itu John Wick bisa benar-benar bebas. Maka John Wick pun langsung menemui Santino, di mana di situ terdapat beberapa penjaga profesional yang menjaga Santino, di mana para penjaga tersebut levelnya sudah pasti high class dan ya setara dengan Mike Benning. Tak banyak basa-basi, Santi pun langsung mengutarakan keinginannya agar John membunuh tetehnya sendiri, yaitu saudari Santino sendiri yang bernama Gianna de Antonio. Alasannya adalah karena tahta, di mana si Gianna alias saudari Santino ini merupakan kandidat untuk menggantikan posisi ayahnya yang merupakan petinggi The High Table alias pemimpin kriminal dunia. Tak banyak bicara, John pun langsung pergi untuk melakukannya. She's in Rome for her coronation. That's why I need the ghost John Wick. What say you? Never want to waste words. Dimulai dengan mendatangi tempat penyimpanan barangnya yang dimana di situ dia menyimpan pakaian dan senjata yang biasa John gunakan untuk membunuh. Saat John akan pergi, si pemilik tempat pun mengatakan, "Selamat berburu, Mr. Wick." Hingga bisa dipastikan bahwa pamor John Wick sebagai legenda memang tak bisa diragukan lagi. Singkat cerita, John Wick pun sudah tiba di Roma yang dimana disitulah Gianna alias targetnya berada. Tak langsung mendatangi target, John pun memesan sebuah kamar di cabang Hotel Continental, dimana disitu ada pemilik hotel itu sendiri yang lagi-lagi sudah kenal dengan sosok John Wick. Jonathan. Ciao. Nice to see you. Sei qui per il Santo Padre? No. Selanjutnya John pergi ke tempat jahit yang mana tempat jahit tersebut diperuntukkan untuk semua pembunuh bayaran yang tentu sudah kenal dengan sosok John Wick. Dengan popularitasnya tersebut, John pun meminta dibuatkan sebuah jas pesta dengan bahan anti peluru yang terbuat dari material khusus. Kemudian John pergi ke seorang ahli peta yang mengetahui seluruh lokasi dan peta lokasi Roma agar memudahkan John mengetahui jalan masuk dan keluar dengan cepat dan efisien. Terakhir, John pergi ke ahli senjata profesional yang khusus menyediakan berbagai senjata bagi pembunuh bayaran, di mana di situ John mencoba satu persatu senjata paling recommended dan harga yang sangat awis tentunya. Dessert. Well done. Mr. Wick, do enjoy your party. Dan dari semua privilege dan kemudahan ini kita bisa tahu betapa berpengalamannya John dalam seni membunuh, sekaligus menyadarkan saya pribadi bahwa untuk membunuh seseorang ternyata perlu berbagai persiapan yang matang dan bukan hanya bermodalkan main PUBG selama berjam-jam. Di sisi lain kita akan diperlihatkan sosok target alias Gianna de Antonio yang baru saja datang dan dikawal oleh beberapa pengawal profesional, dan untuk sekali beranak pemimpin kriminal dunia tentu pengawalnya pun tidak kaleng-kaleng. Hingga saat Gianna sedang sendiri, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan sosok John Wick yang sudah berada di belakangnya. Dan itulah alasannya kenapa John Wick mendapat julukan Baba Yaga atau The Boogeyman, karena John Wick punya kemampuan untuk bisa menyelinap secara diam-diam tanpa ketahuan. Bahkan kentutnya pun merupakan kentut Boogeyman yang tidak bersuara tetapi sangat terasa sekali dampaknya. Dan kemampuan menyelinap seperti itu cocok untuk Anda yang posesif dan ingin mencari tahu apakah pasangan Anda suka berselingkuh atau tidak. Aduh. Mengetahui dirinya akan mati dan sudah pasti akan mati, Gianna pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan menyayat urat nadinya sambil ngeem di kolam air miliknya. Dan lagi-lagi saya dikejutkan dengan karakter John Wick yang begitu kuat sampai-sampai membuat targetnya sangat putus asa untuk memperjuangkan hidupnya setelah tahu bahwa John Wick akan membunuhnya. Baru akan loh, padahal belum dibunuh. Ya kan wajarnya kalau ada yang mau nyerang atau membunuh kita minimal ada perlawanan dikit lah gitu. Atau enggak mencoba untuk menelepon pengawalnya biar datang. Ini sakit
saking udah ketakutan dan pasrahnya malah milih untuk bunuh diri. John Wick memang saik. Selesai dengan misinya, John pun berjalan pulang, namun dia bertemu dengan pengawal pribadi Gianna yang bernama Cassian, di mana John Wick sudah mengenal dia sebelumnya. Hingga saat Cassian bertanya apakah kau sedang bekerja, John Wick pun menjawab, yes. Dari situ terjadi baku tembak di mana John harus menghadapi beberapa penjaga tepat di tengah kerumunan orang-orang yang sedang berpesta. Cassian sendiri terkejut saat melihat bosnya mati karena selain Gianna sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri, Cassian juga mau tidak mau harus menganggur seperti saya setelah mengetahui bahwa bosnya sudah tiada. Saat John sedang kabur melalui jalur bawah tanah, dia pun dicegat oleh pengawal pribadi Santino yang ternyata Santi berencana untuk membunuh John Wick saat Gianna tetehnya sudah tewas. Namun dengan taktikal basic dan skrip yang diberikan sutradara, John pun mampu mengalahkan beberapa pasukan tersebut dan lolos dari sana. Saat sudah keluar dari jalur bawah tanah, John Wick lagi-lagi harus melawan Cassian yang langsung menyerangnya untuk menuntut balas atas kematian Gianna bosnya. Terjadi perkelahian sengit yang membuat keduanya harus berguling melewati anak tangga, dilanjutkan dengan adu jotos yang cukup realistik sampai menerobos masuk ke dalam hotel The Continental. Tak lama datanglah pemilik hotel Continental di mana dia menyuruh keduanya untuk tidak melanjutkan pertarungan karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tidak boleh ada pembunuhan di area Continental. Si pemilik hotel pun malah menyarankan mereka untuk break sejenak dan minum dulu di sebuah bar agar emosi mereka bisa sedikit mereda. Dengan disiplin dan taat aturan, mereka berdua pun dengan santai minum di bar di mana Cassian mengatakan bahwa dia akan membunuh John Wick dengan cara yang sangat menyakitkan, tapi tentu bukan dengan cara dibohol. Kemudian pergi dari sana. Saat John kembali ke kamarnya, dia pun mendapat telepon dari Santino untuk menyampaikan pesan agar John Wick jangan menganggap ini masalah pribadi atas serangan pengawalnya tadi di lorong di jalur bawah tanah. Karena apa kata orang jika Santino tidak membalas dendam atas kematian teteh alias kakaknya sendiri? Tanpa menjawab sepatah kata pun seperti biasa, John Wick langsung menutup teleponnya yang membuat Santino seketika hariwang. Man would I be if I didn't avenge my sister's murder? John. Dan anjir, udah tahu ya John Wick itu bukan orang yang pantang menyerah, masih saja berani macam-macam dengannya. Gak tahu apa ya John Wick itu tokoh utamanya. John Wick sendiri terlihat check out dari hotel dan memutuskan untuk kembali ke Amerika setelah misinya selesai, dan sang pemilik hotel pun memberikannya transportasi khusus agar John Wick bisa dengan aman sampai di Amerika. Karena takut jika John Wick mendatanginya saat tidur di malam hari, Santino pun menelepon customer service High Table yang merupakan pusat operator kriminal dunia, di mana Santino membuka kontrak sebesar $7 juta untuk siapapun yang bisa membunuh John Wick. Dengan cepat para admin di sana pun memproses kontrak terbuka tersebut yang kemudian dikirim ke setiap nomor telepon para pembunuh bayaran di seluruh wilayah Amerika, hingga membuat Winston dan resepsionisnya terkejut. Order confirmed. Santino sendiri terlihat didatangi oleh Winston untuk meminta tanda bahwa perjanjian segelnya bersama John Wick sudah selesai, sehingga sekarang Santino dan John Wick sudah tidak terikat lagi dengan segel dan memungkinkan John Wick bisa membunuh Santino kapan saja. Nah lo mamam. Winston pun menakut-nakuti Santino dengan mengatakan bahwa ketika iblis sudah terkubur, Santino dengan sengaja membangkitkan iblis itu dan dia harus siap-siap dengan resiko jika kapan saja John Wick akan datang kepadanya. Entah itu saat Santi tertidur lelap sedang boker atau entah apapun itu, John Wick tidak akan pernah melepaskan mangsanya begitu saja. Mendengar hal itu, Santi pun terlihat biasa saja yang padahal dalam hatinya berkata, modar aing. He did warn you. Adios, Santino. John Wick sendiri sudah terlihat berada di jalanan New York, di mana dia langsung diserang oleh musisi jalanan yang sebenarnya seorang pembunuh bayaran untuk kemudian tewas mengenaskan di sana. Dilanjutkan dengan pria Jepang berbadan sumo yang kembali menyerang John Wick. Sedikit kesulitan karena pria itu tak mempan untuk dipukul. John Wick pun harus terlempar ke sebuah kaca, namun dia memilih untuk menggunakan pistol dan menembak pria tersebut tepat di tangkurak kepalanya. Dan untuk ketiga kalinya John Wick kembali diserang oleh pria Asia yang hampir mirip dengan Kang Cecep Arif Rahman, temannya Kang Yayan Ruhian, di mana John Wick diserang oleh dua orang di sana, dan akhirnya kita bisa melihat bukti tentang cerita bahwa John Wick pernah membunuh dengan hanya sebuah pensil, dan itu dibuktikan pada adegan tersebut.
Tak cukup sampai situ, saat sudah lelah dengan 3 pertarungan tadi, John pun kembali dikejar oleh Cassian yang menuntut balas, di mana terjadi baku tembak yang tenang dan damai saat mereka berdua berjalan di depan umum tanpa orang sekitar menyadarinya. Dan itulah gunanya peredam level 1. Sampai di stasiun, John kembali harus menghadapi pembunuh lain di sana, di mana saya sadar bahwa betapa capeknya menjadi John Wick dan betapa tidak ada istirahatnya menjadi John Wick dikala saya hanya rebahan sambil menonton dia menembaki orang-orang. Pertarungan pun dilanjutkan di dalam komuter lain jurusan Bogor Mangga Besar, di mana Cassian dan John Wick terlibat pertarungan jarak dekat, dan belum juga sampai Manggarai, Cassian harus tewas tepat di stasiun Citayam. Lelah dengan terus diserang tanpa henti, John Wick pun mendatangi seorang pengemis, lalu memberinya 1 koin emas agar membawanya ke seorang penguasa para pengemis. Ada lagi anjing sosok baru. Everything. Hey man, you got a quarter? Dan inilah dia Raja Pengemis bernama Boeri, di mana beliau menguasai seluruh informasi di penjuru kota New York karena memiliki anak buah pengemis yang tersebar di berbagai wilayah di sana. Dan jika kalian ingat, Boeri ini adalah tokoh Morpheus di film The Matrix, dan mungkin ini kali kesekian John Wick beradu akting dengan aktor bernama asli Lawrence Fishburne ini. Tujuan John Wick datang ke sana adalah untuk meminta bantuan kepada Boeri, sang Raja Pengemis, di mana John Wick ingin bantuan sebuah senjata dan informasi mengenai tentang keberadaan Santino. Alasan kenapa Boeri harus membantunya adalah karena setelah Gianna tewas, Santino akan menjadi salah satu petinggi The High Table dan bertujuan untuk menguasai seluruh kota New York. Sempat menganggap hal itu bukan urusannya, Boeri pun berubah pikiran karena jika itu benar-benar terjadi, maka kerajaan pengemisnya tentu akan dikuasai juga. John Wick pun tidak meminta keterlibatannya dalam hal ini karena jika John Wick yang membunuh Santino, tentu Boeri tidak akan mengalami kerugian apapun dan akan tetap memimpin kerajaan undergroundnya tersebut. Dengan pistol Kimber 1911 45 SCV, lalu kartu member Alfamart dan akses ke lokasi Santino, Boeri pun memodali John Wick agar bisa membunuh Santino dan mengakhiri semuanya. Earl will guide you. Do be careful on your way down. You don't want me owing you. Tak menunggu waktu lama, John pun langsung mendatangi Santino di pestanya, dan tidak seperti biasanya, John Wick pun melakukan pertarungan terbuka di mana dia langsung menyerang pengawalnya dan membantai semua pasukannya dengan tempo yang cepat. Dan anjing keren sumpah. Bisa begitu ya si John ya? Keren kan saya? You, and you with me. You go. Setelah menghabisi penjagaan luar, John pun masuk ke sebuah ruangan relaksasi yang dipenuhi dengan interior cermin hingga membuat John sedikit kaliran. Namun dengan insting tajamnya, John pun lagi-lagi bisa membunuh penjaganya dengan cukup mudah. Tak lama datanglah pengawal pribadi Santino yang merupakan seorang wanita cengos, di mana dia berhasil membawa Santino keluar dari sana. Dengan pisau ninja, apa ya namanya? Nggak tahu nama tepatnya, tapi yang pasti sering dipakai Naruto aja. Si Cengos pun dengan percaya diri menyerang si John, namun dia sama sekali tidak sebanding dengan sang legenda dan harus tewas dengan senjatanya sendiri disertai dengan bola matanya yang bolodog yang seolah akan keluar dari situ. Santino sendiri pergi ke Continental untuk mengamankan diri karena sudah pasti John Wick tidak akan berani membunuhnya di area The Continental. Tak lama datanglah John Wick dengan raut wajah penuh kapusing untuk menemui Santino. Si resepsionis yang menyadari itu pun nampak sedikit ngeri dan khawatir jika John Wick berbuat hal yang tidak diinginkan di sana. Santino sendiri dengan watadosnya makan daging bagong dengan raut wajah sok tenang, di mana dia percaya diri bahwa John Wick tidak akan berani membunuhnya di sana. Melihat amarah dari tatapan mata John Wick, Winston pun sedikit khawatir jika John Wick akan benar-benar membunuhnya, untuk kemudian mengatakan, "Aduh gawat nih John, John, ingat ini di Continental. Sabar ya John ya, sabar. Ingat loh aturan dan konsekuensinya." John, tak banyak babangus, John pun langsung menembaknya. What have you done? Setelah semua selesai, John pun pulang ke reruntuhan rumahnya, di mana dia mencoba mengingat kenangan bersama sang istri untuk kemudian merasakan kembali kedamaian. Dan sebenarnya John sudah sangat ingin sekali hidup damai dan tenang, namun ada saja bangsat-bangsat yang selalu mengganggu hidupnya.
Tak lama datanglah si resepsionis untuk menjemputnya dan dibawa ke sebuah taman di mana di situ ada Winston yang sudah menunggunya. Dan ya, seperti yang sudah kita tahu, Hotel Continental adalah area netral dan sangat amat dilarang sekali melakukan pembunuhan di sana, sehingga Winston terpaksa harus mengikuti aturan, yaitu mengeluarkan John dari keanggotaannya dan merubah statusnya menjadi excommunicado. Excommunicado sendiri merupakan label yang diberikan kepada assassin atau pembunuh bayaran yang melanggar peraturan sehingga dirinya tidak lagi memiliki privilege dan akses di dunia kriminal. Jika Winston mau, sebenarnya John Wick bisa saja mati saat ini juga karena semua orang yang ada di taman adalah orang-orangnya. Then why am I not dead? Because I deemed it not to be. Namun karena John Wick adalah sahabatnya, Winston pun memberikan waktu 1 jam sebelum status excommunicadonya benar-benar dibuka. Sebelum pergi, Winston pun memberikan hadiah terakhir berupa medali yang akan berguna di perjalanannya nanti, dan itu akan terlihat di film ketiganya. Dan sebelum pergi, John Wick pun mengatakan, "Winston, katakan pada mereka semua, siapapun yang datang, siapapun itu, akan kubunuh mereka semua." Of course you will. Tak lama setelah status excommunicadonya dipublikasikan, Samsul, Boyri, dan pemilik Hotel Continent pun seketika terkejut. John Wick, excommunicado. Order 11111 confirmed. Semua ponsel pun berdering dan semua orang pun seketika memperhatikan John Wick, hingga John Wick menjadi satu-satunya orang paling dicari di dunia kriminal. Tamat ending yang menanggungkan. Gila. Kenapa jiwa pria sejati dalam diriku ini semakin bergejolak ya? Keren parah bro filmnya. Biasanya suatu film akan mengalami yang dinamakan penurunan minat dan keseruan, namun berbeda dengan John Wick yang kok malah makin seru ya anjir. Gak sabar gitu pengen lihat kelanjutannya. Gak banyak loh film yang dibuat sequel bisa lebih seru dari film pertamanya. Cuman kalau John Wick malah membuat saya semakin beradrenalin gitu. Coba bayangin, status udah excommunicado, diburu semua orang, tak ada perlindungan, tak ada akses kemanapun. Coba, bisa nggak saya bertahan di situasi tersebut? Entahlah, hanya Marsidah yang tahu. Tapi yang masih penasaran tuh dengan sosok The High Table yang katanya dipimpin oleh 12 orang dari seluruh dunia. Tapi sampai di film kedua ini masih belum kelihatan batang hidungnya. Yang saya ingin tahu cuman seberapa hebat The High Table ini, seberapa kuat pengaruh mereka, dan seberapa berbahayanya mereka dibanding John Wick yang didampingi oleh seorang sutradara. Apakah John Wick bisa bertahan dari mereka? Kita tunggu di film John Wick 3. Saya John beserta jajaran pengemis New York mengucapkan terima kasih dan adios. Kencing batu akik.